Di tempat tinggal dia itu katanya itu dia sering banget diganggu oleh makhluk-makhluk yang seperti itulah, makhluk-makhluk gaib seperti itu. Kejadiannya itu ya bervariasi lah, bermacam-macam, dari penampakan hanya sosok kaki atau kepala atau segala macam lah kata dia itu, yang menyebabkan itu satu rumah itu kayak diteror gitu. Ada yang namanya teluh atau santet. Nah, semakin kita percaya bahwa itu ada, maka semakin mudah itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Dimensi. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar kalian semua sobat Dimensi? Terima kasih sudah menyimak channel kita di malam-malam Jumat ini, bisa menemani kalian bercerita. Ketemu sama saya lagi, Akang Rian sama Suhu Arif. Malam hari ini kita akan bercerita tentang sesuatu yang kemarin di inbox dari Sobat Dimensi. Kemarin sudah dibuka, ada cerita, nanti sedikit diceritakan sama Suhunya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ingat slogan dari Jendela Dimensi, segala sesuatu yang berhubungan dengan gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan melalui kenyataan, tapi bisa dirasakan melalui isi hati dan naluri kalian. Oke, waktu dan tempat silahkan diceritakan, nanti kita akan bahas bareng. Jadi gini ya Sobat Dimensi semuanya, kemarin itu kita lihat di Instagram kita, di Instagram Jendela Dimensi itu ada viewer following yang nge-DM kita, dan mohon maaf tidak bisa ditampilkan siapa yang nge-DM karena dia minta untuk dirahasiakan. Jadi seperti ini ceritanya. Di tempat tinggal dia itu katanya itu dia sering banget diganggu oleh makhluk-makhluk yang seperti itulah, makhluk-makhluk gaib seperti itu. Kejadiannya itu ya bervariasi lah, bermacam-macam, dari penampakan hanya sosok kaki atau kepala atau segala macam lah kata dia itu, yang menyebabkan itu satu rumah itu kayak diteror gitu, diteror. Terus juga anehnya, kalau menurut saya aneh ya, soalnya katanya itu bisa main fisik, kayak pas malam-malam dia mau ke dapur jalan, tiba-tiba itu ada kaki di depannya itu langsung keselengkat gitu loh, dia terjatuh. Terus dia lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba di belakang kepalanya ditabuk, dan itu nggak ada orang di sekitar dia. Dan menurut cerita dia, emang rumahnya itu sebelum mereka tempati satu keluarga itu sudah lama kosong. Sudah lebih dari 5-6 tahun kosong itu nggak ditempatin. Nah terus mereka beli, mereka tempatin, mereka renov, terus mereka tempatin sekeluarga. Nah itu sepasang suami istri dan satu orang anaknya, itu laki-laki masih umur 4 tahun. Diceritakan itu 2-3 bulan pertama itu masih biasa, tidak ada kendala. Nah pas pertama kejadian itu katanya itu anak yang umur 4 tahun itu tiba-tiba nangis terus, dari habis maghrib sampai subuh itu nangis terus, itu nggak tahu kenapa. Nah terus anak tersebut katanya itu panas selama 3 hari, diperiksakan ke dokter, katanya tidak ada diagnosa apapun seperti itu. Habis itu baru itu kejadian-kejadian aneh itu muncul, kayak pintu kamar mandi tiba-tiba kebuka sendiri, pertama kalinya seperti itu katanya. Terus lampu kamar mandi itu diganti berapa kali pun itu tetap mati, diganti baru nyala, sehari mati. Nah begitu terus. Dan setelah itu seperti yang saya ceritakan tadi itu, kayak ada sentuhan fisik, kayak tiba-tiba ditendang, tiba-tiba dijambak. Nah seperti itu. Nah terus yang ingin saya tanyakan dari berdasarkan cerita teman kita tadi itu, emang bener kalau makhluk-makhluk seperti itu bisa bersentuhan secara fisik gitu? Soalnya sampai sekarang pun kata dia itu udah
dipanggilin orang pinter dalam tanda kutip lah, apa itu, apa kayak dukun, kayak kiai, tapi katanya sampai sekarang masih ada gangguan seperti itu dan mereka memilih untuk meninggalkan rumah tersebut sekarang, dan rumah yang mereka tempati itu sampai sekarang kosong. Oke ya. Jadi kita bahas inilah, kita bukan ngomong, kita bahas ini secara psikologi ataupun secara gaib. Jadi kita pisahkan dulu, jangan kita samaratakan karena nggak bisa dimasukkan psikologi atau psikis orang atau sugesti bisa jadi, gaib juga bisa jadi. Nah, ini saya jelaskan biar nanti kalian bisa menilai sendiri mana yang kalian pilih atau mana yang kalian akan ambil untuk diri kalian sendiri ya. Kita bahas secara fisik, secara analogi dulu. Saya sering menjelaskan bahwa makhluk gaib jika ingin bersentuhan atau berinteraksi dengan manusia butuh perantara. Ya kan? Butuh perantara. Dan perantara fisik itu berupa sesuatu yang berwujud di alam bumi, bukan di alam mereka. Jadi tidak ada makhluk dari alam sana yang bermanifestasi menjadi wujud untuk membuat atau bersentuhan dengan wujud manusia. Itu tidak bisa secara naluriah atau secara analogi, karena wujud mereka sendiri itu kan tidak ada. Mereka sebut gaib. Ya kan? Paham. Mereka disebut gaib karena gaib itu adalah sesuatu yang sudah dijelaskan dalam kitab manapun, agama manapun, bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat makanya disebut gaib. Nah, manusia itu memiliki hal gaib nggak sih dalam dirinya? Ada. Roh kita gaib. Makanya itu seandainya dia bisa bersentuhan dengan manusia, yaitu yang disentuh bukan fisik kita, tapi roh kita. Secara naluri kita memang tersugesti kayak dipukul, kayak di jegal, kayak di apapun. Nah, makanya itu secara gaib ada sesuatu yang secara apa namanya, ini kita sederhanakan secara analogi ya, secara apa ya, logika. Walaupun kita tidak ada penelitian secara ilmiah, jadi ini hanya hipotesis saja berdasarkan pengalaman. Ada yang namanya teluh atau santet. Nah, semakin kita percaya bahwa itu ada, maka semakin mudah itu terjadi. Nah, dalam Islam itu ada namanya law of attraction, jadi hukum tarik menarik. Segala sesuatu yang kita pikirkan secara berlebihan akan terjadi. Jadi pikiran kita tentang sesuatu itu adalah sugesti untuk diri kita sendiri. Makanya bisa jadi hal-hal gaib yang hanya bisa menyentuh jasad non fisik kita atau ruh kita, ya akhirnya tersugesti di fisik kita. Makanya seandainya orang terkena santet itu terkena mentalnya, akhirnya berakibat pada fisiknya. Bukan tidak berhubungan, bukan menyerang fisik secara langsung. Tapi ada juga beberapa pelaku atau dukun santet ya, melakukan tindakan mereka tersebut menggunakan barang fisik seperti racun dan lain sebagainya. Ini pembahasan yang cukup menarik nih. Nanti di luar dari cerita tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan tuh mengenai santet-santet itu. Nah, terus tadi yang apa? Kenapa keluarga tersebut baru tinggal selama 3 bulan itu diganggu, itu hipotesisnya seperti apa kira-kira? Kenapa mereka mendapat gangguan seperti itu? Ya gini juga. Habis itu kita bahas secara gaib. Makhluk gaib bisa diidentifikasikan dengan energi. Energi kalau dalam gaib itu bisa ada juga yang minus atau energi negatif, yang plus atau energi positif. Nah,
setiap manusia itu memiliki energi tersebut. Energi tersebut itu yang ada dalam dirinya masing-masing. Setiap manusia sudah jelas memiliki pendamping atau korin. Nah, korin itu ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, kemungkinan di salah satu keluarga itu memiliki energi yang tidak cocok pada rumah tersebut ataupun energi yang ada di rumah tersebut. Kalau secara ilmu Feng Shui itu tidak cocok sama entah tanggal lahir, entah weton mereka, entah apa, itu bisa dianalogikan seperti itu. Itu kayaknya itu berdasarkan kepercayaan mereka sendiri. Hampir kayak saya itu kalau pas lagi jalan sendiri ke tempat-tempat yang agak-agak pingin itu kadang-kadang suka mual, suka pengen muntah gitu, apa? Ya, itu karena Anda percaya. Dan Anda percaya bahwa energi mereka lebih hebat dari energi Anda. Saya dimanapun, saya percaya mereka Anda, tapi saya berhasil melawan mereka karena saya merasa energi saya lebih kuat dari mereka. Karena saya apa ya? Saya punya iman. Iya, itu yang pokok, yang paling utama ya. Iya, makanya dari itu segala sesuatu, makanya saya selalu saya jelaskan, segala sesuatu yang berhubungan gaib itu tidak bisa dijelaskan salah narui kecuali diri kita sendiri bisa menanganinya. Makanya ada orang sedikit-sedikit yang bahas setan, aduh aku pusing, itu sugesti dirinya sendiri melakoni segala kegiatan ilmu kejawen dan bla bla bla, tidak memahami ilmu itu seperti apa. Mereka hanya mengikuti yang diajarkan, tapi tidak mempelajari semesta itu bergerak seperti apa, semesta itu berisyarat seperti apa, energi semesta itu harus dilakukan dan diperlakukan seperti apa. Jadi pelajari itu dulu. Jadi intinya kalau menurut Akang tuh sebenarnya kita harus menguatin iman kita ya. Dengan iman kita yang kuat kan mungkin bisa terhindar dari gangguan-gangguan. Bukan menguatkan iman sebenarnya, tapi tahu iman itu apa. Jika kalian mempelajari sesuatu, cari tahu itu lebih dahulu sebelum menguatkannya. Lah, ngapain kuatkan iman, tapi notabene enggak tahu iman itu apa. Ya makanya itu, saya tanya, iman itu apa? Pasti mereka sendiri masih ragu. Kayak saya sendiri pun jujur masih ragu. Makanya itu, kalau kalian sendiri sama iman, kuatkan iman, tapi kalian sendiri ragu iman itu apa? Kok sudah membahas setan, sudah membahas jin, sudah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Iman itu kan juga gaib. Iya, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sebelum kita mempelajari sesuatu, ingin mengetahui sesuatu, belajarlah dengan baik dulu, karena kadang ilmu tanpa pengetahuan yang jelas hanya akan menjerumuskan kalian, apalagi itu ada sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib ataupun jin. Nah, terus ini kalau saran Akang sendiri buat keluarga tersebut gimana? Soalnya mereka karena udah nggak kuat dari gangguan-gangguan itu, mereka memilih pergi dari rumah itu dan pindah rumah. Kalau saran Akang seperti apa? Ada pepatah bilang gini, orang yang pemberani adalah bukan orang yang sering keluar masuk kuburan. Orang yang pemberani adalah orang yang bisa melawan ketakutannya sendiri. Gimana cara melakukan ketakutan kalian sendiri? Cari tahu apa ketakutan kalian sendiri itu, dari mana dia berasal, apa sesuatu yang bisa melawan ketakutan itu sendiri. Kembali lagi ke iman. Saya bukannya sombong, karena saya punya kekuatan ataupun sesuatu yang saya sandarkan lebih kuat dari apapun, yaitu Tuhan, Gusti Allah. Makanya itu enggak pernah saya takut. Kalau seandainya saya disandet orang terus saya mati, bukan karena sandetnya, karena Tuhan yang memberikan waktu saya sampai di umur segitu. Nah, ini tadi ada pembahasan yang cukup menarik tentang yang tadi Akang bilang itu tentang santet itu ya. Nah, itu dulu saya pernah waktu saya merantau di Kerawang itu saya lihat sendiri, itu teman saya satu kerjaan di pabrik. Itu pas waktu lagi nongkrong, dia kan ya masih biasalah, dulu zaman dulu masih belum seperti sekarang ini kita nongkrong, kita main HP sendiri. Kita dulu nongkrong main gitar. Nah, itu tiba-tiba teman saya itu diam, terus mau muntah-muntah itu. Nah, pas tiba-tiba dia muntah itu muntah darah, itu ada pakunya, ada
apa beling segala macam. Nah itu pas dia muntah seperti itu, terus ada tetangga kontrakan itu tahu orang pinter, dipanggillah ke situ. Katanya dia itu kena santet seperti itu. Soalnya saya ngeliat sendiri itu muntahnya itu ada keluar paku, ada beling, dan itulah segala macamnya, itulah campur darah. Itu gimana penjelasannya kalau menurut Akang? Tadi kan sebenarnya sudah saya jelaskan sepenggal tentang santet. Iya. Jadi santet adalah sesuatu yang dikirim melalui hal gaib, sesuatu yang dikirim dalam hal yang tidak terwujud, dikirim berupa sesuatu yang tidak terwujud. Tapi apa yang membuat kita tahu bahwa itu santet atau tidak? Apa Anda melihat sendiri dia memuntahkan? Iya. Di muntahnya itu air campur darah, itu ada merah-merah kayak darah, terus ada paku Kamu kecil-kecil. 24 jam sama dia enggak? Enggak, itu pas nongkrong aja, pas nongkrong tempat itu. Makhluk seperti itu bisa mengendalikan manusia di alam bawah sadarnya. Kapan waktu kamu tahu dia pakan paku waktu malam waktu dia tidur? Iya, nggak tahu. Nggak ada yang tahu kan? Nggak tahu. Kapan kamu tahu paku itu masuk ke dalam tubuhnya? Tidak ada yang tahu. Kenapa yang masuk paku bukan pisau? Kalau dia muntah pisau, santet. Secara akal ya. Iya. Sesuatu yang bisa keluar dari tubuh, tapi juga bisa dimasukkan. Itu masih belum masuk akal kalau masih dalam wujud. Seandainya iya pun mungkin dia dikendalikan makhluk tersebut. Karena makhluk seperti itu tidak bisa mengendalikan barang untuk melukai manusia. Apalagi zaman sekarang, walaupun zaman dulu ada, zaman sekarang belum tentu. Karena manusia sekarang mudah dibodohi, akal mereka mudah tersugesti. Apa ciri-ciri orang yang mudah kena atau mudah tersugesti? 1, sering melamun. 2, sering mudah dipengaruhi. Dan lemah dalam arti lemah dalam berpikir dan lain-lain. Kalau mereka pikirannya kuat nggak bakal bisa ataupun mudah dilakukan. Mereka muntah darah, melakukan tindakan sesuatu yang kurang masuk akal, ya mungkin karena makhluk seperti itu bisa mengendalikan manusia di alam bawah sadar mereka. Yang akhirnya berefek pada raga mereka. Jadi kita juga nggak tahu ya, kalau pas waktu malam nggak ada orang, tiba-tiba dia makan beling apa makan paku, nggak ada yang tahu ya. Berefek nggak ada, Anda tahu. Kan itu setahu saya cuman pas kita lagi nongkrong gitaran dia masih biasa, terus tiba-tiba dia melamun terus langsung muntah itu keluar seperti tadi itu. Zaman dulu santet itu begitu jatuh ke tempat orang yang notabene tidak memiliki tameng, langsung mati dia. Itu santet. Itulah teluk. Itulah fungsi-fungsi teluk. Ngirim sesuatu celaka, mata buta matanya. Entah itu dia yang nyolok matanya sendiri. Karena apa? Dulu saya pernah ya salah satu guru juga. Waktu dia meninggal, mau meninggal dia mencekik dirinya sendiri. Karena banyak makhluk yang dendam sama dia. Karena dulu waktu dia masih sehat, sering ngobati orang, sering bantu orang, nggak suka lah makhluk-makhluk seperti itu. Selalu saya jelaskan bahwa makhluk-makhluk seperti itu tidak bisa berinteraksi tanpa perantara. Ya, sudah mulai paham saya. Jadi kalian seandainya kalian masih bingung santet teluh itu jenisnya berbagai macam, ada yang bisa melukai tanpa disentuh, ada yang bisa itu hanya cerita yang seharusnya kalian tidak mudah percaya. Semakin kalian percaya, semakin mudah kalian terkena. Entah itu nyata ataupun tidak, kalian akan gampang tersugesti. Beberapa hari lalu saya dapat cerita, bukan cerita ya, ini teman saya ini
lagi kena kasus yang sama. Dia waktu lagi ada kegiatan tiba-tiba muntah darah, tapi tidak ada pakunya muntah darah. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba muntah darah. Bisa aja seperti itu. Tapi kan semua efek dari diri atau raganya sendiri berasal dari tingkah laku dia sendiri. Seandainya ada kiriman itu pasti akumulasi dari tindakan yang dilakukan. Entah waktu dalam keadaan linglung dia ngapain, melakukan sesuatu yang mencelakai dia sendiri, diri dia sendiri tanpa disadari ya? Tanpa disadari. Tiba-tiba dia muntah darah, tidak tahu. Kenapa kalau dicek dokter kok ternyata tidak ada penyakit apa-apa? Ya itulah yang bisa membuat orang-orang bertanya-tanya. Dokter kan juga manusia. Yang bisa diputar balikkan fakta di alam pikirannya sendiri juga. Saya banyak kejadian kayak gitu. Dulu saya waktu di rumah sakit, waktu saya nganter bapak saya periksa, ada orang yang tiba-tiba kayak gini. Ini kisah nyata ini, kurang bener. Bapak kenapa? Badan saya panas sampai mau terbakar. Udah diperiksa di rumah sakit mana-mana, dia nggak pernah. Sampai disuntik anti penghilang rasa sakit, obat bius, masih. Apa yang bisa membuat kayak gitu? Coba pikirkan. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau di logika emang nggak masuk akal ya? Iya, masuk akal aja. Masuk akal aja. Karena dia melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Apa coba? Ya dia tersugesti gatal dari alam bawah sadarnya. Setan bisanya seperti itu, jin bisanya seperti itu. Ayo panas, ayo gatel dalam pikirannya sendiri nggak kuat. Jadi itu dari pikiran dia terus ini ya langsung Untuk sekarang yang saya ketahui dari banyak kejadian, ya. Memang berasal dari alam bawah sadar dia yang mengakibatkan itu berefek pada tubuh dia sendiri seperti itu ya. Saya punya cerita lagi tentang ini ya, tentang rumah tadi. Keluarga yang diganggu setan tadi. Jadi gini, dulu waktu saya kuliah di Solo, kita itu pernah ngontrak di sebuah rumah yang sejarahnya itu angker. Itu enggak tahu kenapa teman-teman memutuskan ngontrak di situ. Kayaknya karena murah. Karena pada zaman dulu kontrakan setahun itu udah hampir 3 juta. Saya tuh cuman bayar per kamar 750. Di rumah itu ada kamar, saya di atas loh. Saya di atas sama kakak saya. 1 kamar di atas, 1 kamar di bawah, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 kamar dan 2 kamar mandi. Rumahnya itu di pojokan di daerah, alamatnya masih itu di sebelah BNI Jebres. Di BNI Jebres, di belakang BNI Jebres di Solo. Itu sekitar tahun 2006 atau 2007. Ini kejadian yang hampir sama kayak keluarga tadi yang diganggu. Kami ngontrak di situ itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. 8 orang itu di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. 9 orang ngontrak jadi satu itu di 5 kamar. Jadi satu kamar diisi 2, saya sama kakak saya. Nah, sebulan setelah kita nempatin di situ belum ada kejadian. Nah, setelah beberapa hari ada ibu-ibu bawa tenongan itu jual makanan masuk. Pertama, kamar yang paling dekat dengan TV atau kamar yang paling pojok kanan itu ada 2 orang. Suatu ketika kan dia suka ngegame di depan komputer sampai malam gitu. Yang satu tidur di belakangnya, yang satu lagi main game. Tiba-tiba ada suara ketawa semakin jauh. Dia sampai gemeter bangunin yang di belakangnya. Itu suara apa? Dua-duanya dengar semuanya. Nah, yang sekarang ganti kamar sebelahnya. Dan tadi nih, kamar sebelahnya itu
suatu saat dia tidur, dia pakai kipas angin itu kan karena kipas anginnya gede, yang duduk gini loh kipas anginnya gede itu, dihadapkan ke tembok. Dihadapkan ke tembok itu angin kan nggak begitu kenceng. Iya. Nah waktu dia tidur, tiba-tiba angin di dalam kamar itu kenceng banget. Tiba-tiba dia kaget terus merinding. Begitu dia noleh, ada orang gede banget nempel di tembok. Kaget, tahu aku dia bangun terus pindah numpang tidur di kamar sebelah. Nah, habis itu kejadian berikutnya. Semua kamar kena ini. Semua kamar habis tadi ibu bilang gitu. Semua kena. Sekarang kamar sebelahnya. Namanya Dodok sama Supron, itu saya masih ingat lagi, itu satu kampung halaman dari tempat saya sana. Yang satu belum pulang kuliah, yang satu juga sama main kopi. Tiba-tiba ada kusak-kusak, itu kan sekitar jam 12, jam 1. Ada yang kayak gini. Dia takut merinding lagi. Tapi dia karena anaknya pemberani, nggak di apa namanya, nggak begitu digapai, terus besoknya dia baru cerita sama anak. Semalam ada yang kayak gini. Nah yang paling parahnya lagi kamar sebelah. Kamar sebelahnya itu kondisi dia tadi kamar lagi nonton apa komputer juga, karena dulu zaman dulu kan suka nge-game orang-orang. Iya. Malam sekitar jam 12:30 dia itu melihat temennya yang lagi tidur, tapi yang satunya nonton TV. Dia melihat berarti ada dua orang yang sama dalam waktu yang sama. Yang satu dipanggil-panggil nggak dengar, yang satunya lagi tidur. Begitu dia ngerti ada dua, dia takut langsung ditutup. Nah itu kan dua orang yang di situ toh. Yang satunya lagi waktu dia lagi nonton TV. Jadi kan di sini ruang TV ya. Di sini itu kamar mandi. Tapi hanya pintunya aja yang kelihatan. Kamar mandinya masuknya ke sini gitu loh. Iya, iya. Nah, dia lagi posisi nonton TV gitu. Tiba-tiba hawanya gak enak katanya. Dari kamar mandi itu keluar asap rokok kayak gini nih. Ini pintu kamar mandi toh. Ada asap rokok gini. Sampai matanya tuh giniin. Dari arah kamar mandi. Dari arah kamar mandi. Akhirnya dia takut lari. Nah, yang satunya lagi ada suara tadi sama kayak yang di kamar sebelumnya. Hihihi, dia juga ditemukan. Nah, itu semua kejadian satu persatu karena ya kan satu persatu dan semuanya cerita masing-masing habis kejadian. Yang paling parah yang tadi yang ada orang gede banget di kamar. Bukan hanya satu itu. Nah, yang terakhir yang kamar paling gawat yang saya tempati sama kakak saya di kamar atas. Di kamar atas itu kakak saya lagi tidur. Itu tiba-tiba nempel di tembok orang kedil matanya merah. Dia takut. Sampai teriak-teriak gitu terus lari. Nah saya satu-satunya orang yang tidak diganggu dan tidak ditemuin apapun yang ada di situ. Karena ya itu tadi, ada atau tidak pikiran saya yang membuatnya tidak ada. Seandainya ada orang rusak, saya pasti berpikir ini pasti orang lewat. Iya. Hei, pasti mbaknya sebelah kos-kosan bercanda. Ada yang itu berdasarkan pikiran kita sendiri. Jadi harus berpikir positif gitu ya. Segala sesuatu yang kita pikirkan ada atau tidak itu tergantung kepercayaan kita sendiri. Gaib memang ada, kalau kamu percaya. Gaib memang harus diimani, ya diimani. Sesuai aturannya masing-masing. Jangan terlalu berlebihan ya. Makanya kayak orang-orang yang menurut mereka paranormal dalam bisa manggil jin, saya bisa manggil jin. Jin nggak usah dipanggil aja, ada di sekitar kita, ngapain dipanggil? Nah, seputar tentang penjelasan kayak gitu itu, segala sesuatu yang kalian percayai belum tentu seperti yang kalian pikirkan. Itulah ini yang hanya tergantung psikolog kalian.
Nah, untuk cerita malam ini ada tambah lagi? Mungkin cukup. Jadi wawasan dari Akang mungkin bisa membuka pikiran-pikiran kita yang notabene sebelumnya itu berpikir terlalu berlebihan tentang hal-hal seperti itu, mungkin bisa sedikit terbuka, mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya dari Akang Rian ini. Pokoknya pesan dari saya, percaya boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti kalian melihat wujud sesuatu aja. Kalau kalian percaya bentuknya seperti itu, ya udah percaya seperti itu aja. Kalau seandainya kalian nggak percaya, tidak bermanfaat baik untuk kalian, tidak bisa diimani. Oke? Segitu dulu cerita jendela dimensi malam hari ini. Untuk kalian semua sobat dimensi, jika kalian yang punya cerita-cerita yang ingin dibahas, punya kejadian yang ingin dibahas di konten jendela dimensi, dibahas sama Suharib, kalian cukup inbox di Instagram jendela dimensi atau komen di bawah. Nanti kita akan bahas segala sesuatu seperti itu sampai ketemu titik klimaksnya di mana. Kalau seandainya tidak ketemu, kita pasti akan cari info dan kita pelajari secara maksimal. Oke, cerita malam hari ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Tetap bantu kami like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini berkembang. Kita tidak akan bosan-bosan lagi membuat konten-konten seperti ini biar kalian juga memiliki Wawasan yang ya bukan wawasan lah. Kalau wawasan seperti kita mengguri, memiliki sesuatu yang bisa didiskusikan sama kita. Oke, ada tambahan? sudah, mungkin untuk malam ini cukup seperti itu. Ya, tunggu di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.